Bapak Ibu, alam kubur itu bukan lubang kubur, dia berbeda. Kalau yang masuk ke lubang kubur itu jasad, min sulalatin min tin, karena jasad kita itu asalnya dari tanah, maka dia kembali kepada asalnya. Yang masuk jasadnya, ruhnya berada di alam kubur. Yang mengalami kematian itu jasad, karena asalnya tanah. Ruh tidak mengalami kematian. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah sampaikan kepada Rasulullah Muhammad, jika ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, jawab, qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah tidak memberikan ilmu kepada manusia tentang ruh illa qalila, melainkan sedikit sekali. Teknologi yang sudah canggih saat ini masih belum mampu mendeteksi di mana ruh kita berada pada jasad ini. Allah sampaikan illa qalila, ilmu tentang ruh itu sedikit sekali yang Allah berikan. Jadi almarhumah, orang tua kita, eyang kita, ruhnya tidak mengalami kematian. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, yang di alam kubur, ruhnya tidak mengalami kematian. Mereka hidup di sana. Sehingga keluarga sekalian, kalau kemarin ketika masih ada di dunia, jasadnya masih butuh kuliner. Tapi saat ini jasad almarhumah sudah tidak lagi membutuhkan kuliner apa-apa. Tetapi ruhnya itu masih membutuhkan kuliner. Tadi Pak Haji Tony sampaikan, kulinernya itu adalah doa. Doa dari kita semua. Rasulullah SAW banyak menyampaikan dalam hadisnya tentang kondisi dan keadaan alam kubur. Tapi kalau masalah ruh tidak ada pembahasan. Karena Allah sampaikan qalila, sedikit sekali ilmu tentang ruh. Tapi tentang keadaan alam kubur dibahas oleh Rasulullah dengan begitu apik dan indah sekali. Bagi kita orang-orang muslim yang beriman, wajib kita mengimani tentang adanya alam kubur itu. Kalau tadi Pak Haji Tony sampaikan agar perjalanan almarhumah ini dimudahkan, saya akan sampaikan hadisnya itu Pak Haji. Jadi ruh ketika lepas dari jasad kita, yang bertugas melepaskan itu adalah Ijroil alaihi salam. Tugasnya Ijroil hanya melepaskan ruh. Tapi bagi orang-orang yang beriman, yang ketika hidupnya dia istiqomah dalam amal soleh, ketika berjumpa dengan Ijroil, maka ruh kita akan mengenal kalau itu adalah Ijroil. Itu indahnya orang-orang yang beriman, yang disebut nanti dengan kalimat husnul khotimah. Jadi ketika waktu kematian tiba, waktu kematian itu hak prerogatifnya Allah. Kita dapatkan dalam banyak ayat di Al-Quran. Salah satunya pada 60 surah Al-Waqi'ah. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Kami sudah menentukan waktu kematian kalian. Wa ma nahnu bimasbukin. Ketika waktu tersebut tiba, maka kami tidak bisa kalian lawan, kata Allah. Kami gak bisa dikalahkan. Ijroilnya gak bisa dikalahkan ya. Ini yang pertama. Nahnu qaddarna bainakumul mauta. Kami sudah menentukan waktu kematian kalian. Jadi almarhumah orang tua kita 2 hari yang lalu itu qadarnanya sudah sampai.
Catatan sebelum kita lahir disebut dengan qada. Qada itu salah satunya berapa lama kita tinggal di dunia ini. Itu sudah tercatat. Ketika qada itu berlaku, itu yang disebut qadar. Kita menyebutnya takdir. 2 hari yang lalu, almarhumah sudah menemukan takdir dari akhir kehidupan. Ketika hari Jumat di waktu duha, saya datang ke rumah sakit bersama dengan almarhumah. Masya Allah, 24 jam saya hitung pas. Jam 9.30 saya berzikir dengan beliau. Saya ajak zikir, saya membaca Al-Quran, saya ajak beristighfar. Dan responnya begitu luar biasa. Tepat 24 jam setelah itu, kita nggak pernah tahu kalau kematiannya pada hari Sabtu. Satu pun nggak ada yang bisa menangkap rahasia itu. Kalau mungkin tahu, mungkin Pak Haji nggak akan meninggalkan orang itu di rumah sakit. Kita nggak akan pernah tahu. Tetapi keindahan ketika waktu kematian itu tiba, kita ada pada posisi ketenangan jiwa. Saya sampaikan ketika itu dengan bunda-bunda yang ada di dalam ruangan itu, yang dibutuhkan adalah jiwanya almarhum tenang. Karena sapaannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Apa yang bikin dia tenang? Al-Quran. Dia tampil bizikrillahi tatmainnul qulub. Al-Quran menjadi tatmainnul qulub, menjadi penenang. Sehingga kalau ada orang sakit, sudah sepuh, kemudian dia berteriak, mandi, mandi, mandi. Itu bukan fisik, tapi jiwa. Yang dibutuhkan jiwa. Ingin disiram jiwanya dengan Al-Quran. Dan Alhamdulillah, almarhumah kita bersaksi, beliau menutup hidup dalam ketenangan. Mudah-mudahan itu pertanda husnul khotimah bagi almarhumah. Ketika lepas ruh, ini yang dimaksud perjalanan Pak Haji Tony. Jadi Israel selesai tugasnya. Maka ada 2 malaikat yang membawa ruh ini menghadap pemiliknya. Israel selesai. Dalam kitab Sahih Muslim, hadisnya panjang sekali. Rasulullah memberitakan ini kepada kita. 2 malaikat membawa ruh, dibawalah ruh almarhumah. Ruh kita nanti semua akan mengalami hal yang sama. 2 malaikat kanan kiri. Begitu sampai di pintu langit pertama, malaikat mengetuknya dan minta dibukakan pintu kepada malaikat penjaga langit pertama. Itu dialami Rasulullah ketika Mi'raj itu. Jibril mengetuk pintu langit dan minta dibukakan. Tetapi pintu yang kita lalui berbeda dengan pintu Mi'rajnya Rasulullah. Karena langit itu memiliki beberapa pintu. Kita dapatkan beritanya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Di antaranya pintu yang Allah pernah buka sekali dan tidak akan dibuka selamanya. Itu ketika Nabi Muhammad bersama Jibril, kemudian suara begitu menggelegar di langit, Rasul mendangakan wajahnya, dia tanya kepada Jibril, ini suara apa wahai Jibril? Jibril jawab, ini pintu langit dibuka, yang pintu ini nggak pernah dibuka sebelumnya. Ketika itu datang rombongan malaikat yang tak terhingga jumlahnya, mengatakan, berbahagialah kaum Muhammad, telah diturunkan kepadamu sesuatu yang tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu surah Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Jadi ada pintu khusus untuk turunnya Al-Fatihah. Lah, pintu kita yang membawa ruh itu berbeda. Pintu khusus itu. Ketika dibukakan pintu, malaikat penjaga langit bertanya, ruh siapa yang kau bawa? Malaikat yang membawa akan menjawab apa adanya. Si Fulan bin Fulan. Apakah dia soleh? Malaikat akan bertanya. Dan dijawab apa adanya, dia orang yang soleh. Jika dia soleh, jika dia kufur, akan dikatakan dia orang kafir. Ketika dikatakan dia orang yang soleh, maka langsung malaikat penjaga langit mengambil kafan dari surga dan menyelimuti ruh itu dengan kafan surga, langsung semerbak mewangi dengan kafan surga di semua penjuru langit pertama. Terus naik langit kedua, langit sampai dihadapkan kepada Allah. Diterima atau tidak amal kita, itu tergantung keikhlasan kita ketika di dunia.
Setelah itu baru malaikatnya Allah perintahkan, tempatkan si fulan di sana dan di sana, dikembalikanlah ke alam kubur. Ini dia. Jadi kalau kita berhitung, nanti malaikat punya sesuatu yang Allah sampaikan. Sekali kepak sayapnya minal masyriq ilal maghrib, tidak membutuhkan waktu panjang membawa ruh kita. Dihadapkan kepada Allah, sudah diterima atau tidak, Allah perintahkan, kembalikan dia. Maksudnya ke alam kubur. Jenazah almarhumah kemarin sebelum maghrib sudah selesai kita makamkan, alhamdulillah. Itu yang mati-mati saya sampaikan. Karena ada 3 waktu haram menguburkan jenazah. 1 ketika matahari terbit, 2 ketika matahari lurus, 3 ketika matahari tenggelam. Alhamdulillah, belum sampai jam 5:30 kemarin sudah tuntas, alhamdulillah. Nah, ketika jasadnya sudah ditempatkan ke lubang kubur, ruhnya kemudian dikembalikan, sudah menghadap kepada Allah. Untuk apa dikembalikan? Ini akidah Islam, untuk menjawab pertanyaan kubur. Jadi pertanyaan kubur itu adalah akidah Islam yang wajib diimani. Dia bukan dongeng, dia bukan cerita. Ada 4 pertanyaan di alam kubur yang Rasul sampaikan dalam hadisnya. Yang pertama, marrobuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, madinuka, apa agamamu? Yang ketiga, siapa nabimu? Yang keempat, apa kitab tuntunanmu? Jadi pertanyaannya cuma ada 4. Masalahnya yang menjawab pertanyaan ini bukan hafalan kita, tapi yang menjawab adalah amal kita. Kalau sekiranya yang menjawab hafalan kita, ketika ditanya marrabbuka, siapa Tuhanmu? Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Apa agamamu? Islam dinullah. Siapa nabimu? Muhammad Rasulullah. Apa kitabmu? Al-Quran kitabullah. Kalau seandainya hafalan, selesai urusan kita. Selesai. Tapi yang ditanya, yang menjawab bukan hafalan, tapi amal kita. Ketika orang beriman, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika menguburkan jenazah salah seorang sahabat yang mati dalam peperangan, belum selesai ditimbun kuburan sahabat ini, Rasulullah kemudian bersabda kepada sahabat yang hadir di situ, istaghfiru li akhikum wa tathbita fas'alullahul ana yus'al. Mohonkan ampunan kepada Allah untuk saudara kalian ini, kata Rasul. Al-ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Ini yang luar biasa. Dulu waktu saya masih di SD, Pak Haji, masih di madrasah, itu dapat pemahaman dari guru. Kalau orang meninggal diantarkan ke kubur, nanti yang terakhir pulang 7 langkah, maka malaikat datang menanyakan. Ternyata belakangan saya kaji, kita nggak mendapatkan dalil itu. Nggak ketemu ternyata dalilnya. Yang ada hadisnya tadi, istaghfiru li akhikum. Belum selesai ditimbunnya sahabat ini, Rasul bersabda kepada yang hadir, istaghfiru li akhikum. Mohonkan ampunan untuk saudara kalian, wa tathbita, dan mintakan ketetapan agar dia bisa menjawab pertanyaan. 2 jadinya yang diminta. 1 ampunan, 2 ketetapan untuk menjawab pertanyaan itu. Al-ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Jadi tidak menunggu yang terakhir pulang 7 langkah, tidak. Al-ana yus'al, sekarang dia sedang ditanya. Begitu orang beriman yang beramal soleh mampu menjawab 4 pertanyaan ini, Allah kemudian berfirman yang ketiga kepada malaikat yang ditugaskan, luaskan kuburnya sejauh mata memandang. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, luaskan kuburnya 70 kali 70 hasta. Kalau bisa menjawab 4 pertanyaan itu, Allah katakan kepada malaikatnya, luaskan kuburnya sejauh mata memandang. Kita agak sulit mengukurnya itu. Kalau sejauh mata memandang itu berapa hektar kira-kira?
Yang kedua hadisnya, luaskan 70 kali 70 hasta. Satu hastanya setengah meter, 35 meter kali 35 meter. Berapa ya? 35 kali 35, 1000 lebih. 1000 lebih. Kuburnya diluaskan 1000 meter lebih. Setelah itu Allah perintahkan yang keempat malaikat, bukakan satu pintu surga untuknya. Pintu surga itu ada 8. Yang mana yang dibuka tergantung amalnya. Ketika hidup di dunia, kalau yang bagus sholatnya, maka yang dibuka pintu sholat. Kalau yang bagus puasanya, maka yang dibuka pintu puasa. Kalau yang bagus sodakohnya, yang dibuka pintu sodakoh. Kalau yang bagus silaturahimnya, yang dibuka pintu silaturahim. Kalau yang bagus amar ma'ruf nahi munkar, itu yang dibuka. Begitu satu pintu surga dibuka, maka nikmat surga mengalir sampai ke kuburnya. Akhirnya tempat ini berubah nama menjadi Raudhatul Jannah, taman surga. Itu berita hadisnya. Kalau kita mendoakan orang meninggal agar kuburnya jadi taman surga, itu prosesnya kayak begitu. Detil sekali Rasulullah menyampaikan berita ini kepada kita. Yang kelima, malaikat bertanya, menyampaikan kepada si ahli mayit tadi, 6 kanaumatil arush, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Ketika disuruh tidur, orang ini kemudian berkata, arji ila ahli, tolong izinkan aku pengen pulang nemui keluargaku. Arji ila ahli. Jadi almarhumah ketika dimakamkan sudah menjawab 4 pertanyaan. Pintu surganya dibuka, kuburnya diluaskan 70 kali 70 hasta. Ketika disuruh tidur oleh malaikat, dia berkata, aku pengen pulang ke rumahku. Ila ahli, aku pengen ketemu keluargaku. Ketika ditanya, hendak apa kau menemui keluargamu? Apa jawabannya? Aku pengen sampaikan kepada anak cucuku, jika janji Allah itu benar. Aku pengen bilangin keluargaku kalau janji Rasulullah itu benar. Aku pengen bilangin kerabat-kerabatku kalau taman surga itu memang benar-benar ada. Aku sudah merasakan. Izinkan aku pulang sebentar aja. Aku cuma pengen bilangin anakku dan cucu-cucuku, menantuku semuanya, kalau taman surga itu memang ada. Tidak, kata malaikat. 6. Tidurlah kamu kanaumatil arush, seperti tidurnya pengantin baru. Masya Allah. Apa maksud tidur pengantin baru? Tidur yang penuh kebahagiaan. Dan waktu berjalan begitu cepat. Ketika kiamat datang, kata Rasulullah, orang itu akan berkata, kok cepat sekali sudah kiamat, padahal sudah 5.000 tahun dia dikubur. Ini yang menjadi kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa yang menjadi landasan kita setelah mendapatkan berita keimanan dari Rasulullah tentang keadaan ini? Jawabannya satu, pasti. Kita pasti. Saya mau menyampaikan sebagai penutup tausiah ini, wasiat almarhumah. Jadi ketika meninggal kemarin, almarhumah berwasiat yang bentuknya tersirat, bukan tersurat. Wasiat yang tersirat itu dalam fikih disebut dengan fardu kifayah. Ada 4. Ini wasiat almarhumah kemarin buat semuanya. Ketika dimandikan, ketika dikafankan, ketika disolatkan, dan ketika dikuburkan. Yang pertama ketika dimandikan. Dari lisannya nggak keluar kalimat apapun, tetapi daya magnet keimanan di kalbu kita akan menangkap bahwa almarhumah berpesan ketika dimandikan. Wahai anak-anakku, wahai cucuku, wahai menantuku, wahai semua keluargaku, coba kalian saksikan, coba kalian renungkan. Untuk membasuh anggota wuduku, aku sudah tidak mampu melakukannya sendiri, sehingga kalian yang mewudukan aku dengan baik.
Aku berwasiat kepada kalian semua, wahai anak-anakku dan keluargaku, mumpung kehidupan masih menyertai kalian, jaga wudhu kalian. Ini wasiat pertama kemarin ketika dimandikan. Jaga wudhu kalian, maknanya jaga kesucian diri kalian. Ada saatnya nanti kalian pengen berwudhu, tidak bisa melakukan sendiri, sehingga butuh orang lain untuk mewudhukan kalian. Yang kedua, ketika dikafankan, almarhumah Ibu Haja Budiati berwasiat lagi, wahai anak-anakku, wahai menantuku, coba kalian renungkan, untuk menutup auratku, aku sudah tidak mampu, sehingga kalian yang menutupi auratku dengan baik. Aku wasiat kepada kalian semua, jaga aurat kalian. Maksudnya, jaga kehormatan kalian. Yang ketiga, kita masukkan ke dalam keranda, kemudian kita bawa menuju masjid, kita sholatkan. Di perjalanan wasiatnya begitu menguat, dan ini inti wasiat dari orang yang meninggal, sebagaimana wasiatnya Rasulullah SAW. Wahai anak-anakku, wahai keluarga dan saudaraku, coba kalian renungkan, coba kalian rasakan, untuk mendatangi masjid, aku sudah tidak bisa berjalan sendiri, sehingga kalian menggotong aku untuk mendatangi masjid. Aku pesan kepada kalian, wahai anak-anakku semuanya, mumpung kaki kalian masih bisa berjalan, ajak kaki kalian menuju masjid. Ada saatnya nanti kalian pengen datang ke masjid, tidak bisa datang sendiri, tapi butuh orang lain untuk mengangkat kalian, seperti kalian menggotong aku mendatangi masjid. Kemudian disolatkan. Jangankan mengerjakan sholat, kata almarhumah, mendengar azan pun aku sudah tidak mampu, karena kehidupan sudah berakhir bagiku. Aku wasiat kepada semua keluargaku, mumpung telinga masih dengar azan, jaga sholat kalian. Yang terakhir, kita bawa ke Jeruk Purut. Ke Jeruk Purut kita makamkan. Dan ketika diturunkan jenazah ini, dia berkata, wahai keluargaku, inilah rumah yang kudiami, dan kalian pasti akan mendiami rumah seperti ini. Aku pesan kepada kalian, jangan berani masuk ke rumah seperti ini jika tidak menyiapkan bekal yang cukup ke dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hai orang beriman, takwalah kepada Allah, dan adalah setiap diri punya pandangan jauh ke depan, bekal apa yang sudah disiapkan untuk hari esok. Inilah wasiat dari almarhum yang menjadi pesan terakhir beliau buat kita. Inti wasiatnya ada pada kekuatan ibadah kita, yaitu sholat. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yawmal qiyamah as-sholat. Nanti yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholat kita. Mudah-mudahan kulinernya almarhumah tidak akan sedikit pun lewat dari semuanya, yaitu doa. Rasulullah bersabda, malaikat itu datang ke alam kubur 2 kali 1 hari. 1 pagi, 2 sore. Pagi setelah subuh sebelum matahari terbit, 2 sore setelah asar sebelum matahari tenggelam. Sampai kiamat itu datang 2 kali. Ngapain? Menunjukkan apa yang nanti akan didiami setelah terjadinya kiamat. Jika dia orang yang soleh, maka ditunjukkan, ini loh istana surga yang nanti akan kau tempati. Nanti sore datang lagi, ini loh tempatmu nanti setelah kiamat. Terus berjalan begitu. Betapa indahnya ketika anak, cucu, menantu, semua keluarga subuh di awal waktu, kemudian mengangkat tangan mendoakan almarhumah orang tua kita. Malaikat belum sampai ke alam kubur, kita nih anaknya sudah mengangkat tangan dulu kepada Allah. Allahumma gfirlaha, Allahumma gfirlahu, ampuni mamaku, ampuni ayahku. Malaikat belum sampai, kita udah angkat tangan. Insya Allah yang ditunjukkan istana surga. 1. Nanti sore asar di awal waktu. Begitu kita asar di awal waktu, kita angkat tangan lagi, kita doakan. Malaikat belum sampai, keluarga sudah mendoakan terlebih dahulu. Masya Allah. Terlebih-lebih di waktu istimewa, yaitu sepertiga malamnya akhir. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semuanya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting,
kita pasang tekad yang kuat di kolbu kita, bahwa sekiranya Bapak Ibu amal kita, rahmat Allah mentakdirkan kita bisa sampai nanti di surganya di akhirat, maka surga itu akan berkurang kenikmatannya jika kita tidak bersama dengan kedua orang tua kita, jika tidak bersama dengan anggota keluarga kita. Nah, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia seperti ini dalam keadaan yang baik. Allah kumpulkan juga kita nanti di akhirat di tempat yang paling baik, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasr minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.